soalnya terus mau perkenalan terus ketika apa? tanggapan slot Tanggapan dulu maksudnya tanggapan piye? ya piye bocah-bocah sing nakal jing nenek gitu. Ngono ku piye? Terus misalnya nek ndelok wong lha kan padha karo ndure. Anu ya sorry nek santri nih sebelum aja ta Wes. ya wis ra Oh. apa nek santri ini jenengan ya nek sing judi ngarep ibu Nek tanggapan judi ki berarti tanggapan nek enek wong liya. ya Bukan santri, bukan siswa, bukan ya wis gerung biasa. terus nek Islam iki judi iki piye terus sampai sama judi Terus ben ora. solusi wong judi kan bisa mati gitu Ya ya. Dijawab apa nih? dan Perkenalan kowe tekok apa mau perkenalan dhewe? aku Tekok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jafar Abid dari absen 11 dari kelas 11-10 dan ini ada Imtiaz dari absen 17. Di sini ada ustadz saya dari pondok. Namanya siapa Tat? Nama saya Ilham Khairuddin. Istri, Istri alhamdulillah satu. anak. Anak belum. Minta doanya semoga. Amin. Amin. Ini kan wawancara Ya. tentang kenakalan remaja. Kan kenakalan remaja ada banyak. Contohnya merokok, mengambil anak orang, Ya. minum minuman keras, keluar malam gitu. Nah ini tentang materi saya tentang judi online atau judi slot. Tanggapannya gimana tentang judi online? Ya, karena saya juga belum pernah ya. Ya. Saya hanya mengamati dari tetangga-tetangga itu juga beberapa memang ada yang judi slot. Memang mungkin bentuknya beda. Pada intinya judi itu kan permainan yang pada intinya ada taruhan. Ya. Yang otomatis ada yang dirugikan dan juga ada yang diuntungkan. Kalau tanggapan saya sebenarnya sangat, menurut saya sendiri sangat tidak boleh. Yang pertama sangat tidak boleh. Kemudian kenapa tidak boleh? Karena merugikan, yang bisa meningkatkan kemiskinan orang tersebut, ya kan, ekonominya otomatis turun, apalagi pengangguran. Yang menurut yang saya lihat itu rata-rata adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap atau hanya serabutan. Yang di situ rata-rata dari mereka seperti beli nomor, Ya. beli nomor, terus kemudian saldo itu apa bahasanya? Top up. Nah, top up seperti itu. Yang dimana itu secara yang kasat mata saja itu bisa menurunkan ekonomi, ya, tingkat kemiskinan, terus kemudian nanti stres, utangnya banyak, utang sana sini tidak bisa membayar, dan pada akhirnya ya semoga tidak terjadi pada kita semua, ya, sampai bunuh diri. Jangan punya adik kan? Punya Itu adik main dua. boleh. Ya kebetulan tidak. Konten kertas nama boten. Ya, bisa jadi tidak tahu, tapi ya semoga tidak. Tapi jikalau memang kalau saya melihat adik saya bermain seperti itu, ya tindakan saya ya sebagai kakak ya harus peduli, ya, care kepada adik sendiri, ya dinasehati, kemudian dipantau, dicek HP-nya, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, ya, diblokir situsnya, kemudian diarahkan kepada olahraga atau kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Ya, Marahin buat nek main. ya otomatis marah. Terus marah, ditanya kok melakukan seperti ini apa? Kan otomatis juga kita harus tahu penyebabnya, ya. Mungkin ada masalah sendiri atau mungkin ya permasalahan anak muda zaman sekarang. Jangan nak ustad yang pondok ya. Nek santri ning jenengan Ya, main Main judi kertas, slot. nggih. ya. Ya untungnya di pondok ini tidak boleh membawa HP, ya untungnya. Tapi kan memang beberapa santri ada yang secara sembunyi-sembunyi membawa. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah terjadian seperti itu. Tapi kalau memang ini ya, di luar itu ya, di luar prediksi ya, memang ada santri yang seperti itu, ya langkah pertama sudah pasti dinasehati. Ya, dinasehati, ditanya latar belakang melakukan sepertinya apa, atau hanya gabut atau sudah sampai di titik kecanduan seperti itu. Kemudian dikonsultasikan dengan keluarganya, orang tuanya, gitu ya. Ada permasalahan apa di rumah kok sampai anak ini pelampiasannya ke sini.
Dinasihati kemudian diarahkan kepada hal-hal yang positif seperti itu tadi, olahraga. Terus HP-nya juga disita kan, otomatis diblokir situs-situs. Ya, betul. Kan di Islam kan nggak boleh. Ya. Soalnya hukumnya itu gimana? Menurut yang pernah saya baca ya, ini Imam Malik punya kitab namanya Mutawatta kalau nggak salah, nanti bisa dibuka. Itu di situ dijelaskan segala perbuatan permainan yang pada intinya ada sebuah taruhan itu otomatis haram ya, apalagi judi yang secara langsung merugikan salah pihak, satu pihak ada yang dirugikan. Ya, misalkan main slot menang dapat Ya. uang, terus uangnya dipakai itu ngaruh ke kehidupan nggak? Ngaruh dong, ngaruh. Kan gini, kita mendapatkan uang dari segala sesuatu yang haram. Kalau diawali saja dengan haram berarti kan seterusnya bakal ya kita nggak tahu ya, mungkin beberapa kejadian juga banyak ya, ada yang orang-orang itu punya komunitas mencuri uang dari orang-orang yang kaya, kemudian uangnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin. Wallahu alam, mungkin niatnya baik, hanya caranya yang salah, ya salah ya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah kan banyak remaja-remaja biasanya dampak judi nopo tadi sing jenenge ngertos Ya, remaja. yang saya tahu sekaligus yang ya bukan ngalami ya, ini karena tetangga sendiri. Dampaknya otomatis tadi yang sudah saya sampaikan di awal seperti perekonomian. Ya. Yang dari miskin semakin miskin, ya otomatis karena dia punya rasa kecanduan, otomatis kan dia harus bagaimana cara dia top up, bagaimana cara dia beli nomor lagi. Kalau dia tidak punya uang otomatis kan harus hutang. Hutang sana sini kanan kiri sampai ke bank, karena dia kecanduan itu kan otomatis harus ya bukan kita lagi, jadi yang penyakit namanya kan penyakit dan harus dibawa ke psikolog. Dampaknya seperti itu, hutang banyak sana sini tidak bisa membayar, dan takutnya karena sudah berpikiran seperti itu, stres, keluarganya juga tidak ada yang bisa menolong, bahkan mungkin ada yang tidak mau menolong, sehingga dia pelampiasannya bunuh diri. Nah, ini kan buatan keterusan itu gimana? Ya, mungkin kalau seperti kita ya yang tidak punya ilmu, apalagi saya sendiri tidak punya ilmu ke situ, otomatis kan harus seperti orang-orang psikolog ya kan, diterapi karena itu sudah masuk ranah kecanduan. Tapi kalau hanya masih batas awal gabut itu mungkin masih bisa dengan nasihat, dipantau mungkin bisa. Tapi kalau sudah sampai kecanduan ya itu kita harus komunikasi dengan orang tuanya, misal murid kita ya, komunikasi dengan orang tuanya, dibawa ke psikolog, diobati karena sudah masuk ke kecanduan. Jangan pernah bimbing sing pernah kecanduan itu Ya belum. Jadi ya walau belum. Jadi saya hanya mengetahui seperti ini dari lihat-lihat video, scroll video terus tetangga, juga sedikit-sedikit membaca tentang pengalaman yang terjadi di sekitar. Ini kalau menangani secara langsung belum pernah. Mungkin tidak bisa, tidak punya. Nah, pesan-pesan buat orang yang belum masuk ke dunia slot. Apa ya, jangan sesekali mencoba ya, karena kita tidak tahu seketika kita melangkah satu langkah saja, wah aku tak pengen jajal ya, kita tidak tahu apakah kita bisa balik lagi ke jalan yang benar atau nanti kita akan bablas mengikuti alur. Maka kalau bisa punya waktu longgar silahkan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mending olahraga ya. Olahraga, nongkrong pun juga boleh, ngopi, ngobrol, sharing. Tidak harus olahraga juga seperti itu. Main game pun boleh, yang penting tidak sampai canggih. Terima kasih. Itu saja wawancara dari Ustadz Ilham. Cukup sekian, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.